Hai guys, kali ini aku mau sharing aja ke teman-teman sesama hobi gitu, bukan bermaksud menggurui teman-teman, karena di sini juga teman-teman masih lebih banyak lah yang lebih senior, lebih lama main motor gitu. Kali ini aku mau sharing tentang tips-tips atau pengalaman selama pakai dua tak ya. Sedikit cerita dulu, aku tuh pakai dua tak dari zaman kecil, karena aku zaman belajar motor itu udah pakai racking, Posban, terus Satria itu aku udah pakai itu. Terutama racking itu aku pakai dari tahun racking keluaran tahun 96, itu aku pakai di umur kelas 5an SD lah gitu. Itu aku udah pakai racking. Dan ya seperti tadi aku mau sharing ke teman-teman gimana experience kita pakai motor dua tak, entah Ninja, entah Fish Air, entah Racking, NSR itu yang motor paling legend sekarang gitu, 125Z gitu. Itu yang pertama kita harus pahamin itu bahwa motor dua tak itu pasti boros dibanding motor 4 tak. Itu udah hukum pakemnya kayak gitu. Jadi dengan cc yang sama, motor 2 tak itu jauh lebih boros. Kayak ini cc-nya 150 ya teman-teman, Ninja ini. Itu kalau di 4 tak kayaknya ini lebih boros daripada motor Ninja 250 atau CBR 250. Kayaknya ini setara dengan Ninja ZX 250. Ini baru setara. Jadi motor 2 tak itu pasti lebih boros. Dan kita harus paham teman-teman, selain boros, motor 2 tak itu suka nelen oli samping gitu. Jadi ini Ninja ini itu di spek secara resmi dari Kawasaki Ninja Indonesia. Itu Kawasaki Ninja R ini perbandingan konsumsi bahan bakar itu 1:22 kilo. 1:22 kilo itu secara tertulis di atas kertas ya. Kalau masih pakai knalpot standar, bannya kecil, karbunya nggak diorek-orek atau nggak diganti PJMJ yang gede, itu 1:22. Kalau udah kita mulai PJ-nya diganti, knalpotnya ganti racing, terus bannya kita otak-atik gitu, ini udah 1:17. Jadi 1 kilo 17 rumah. Enggak. Jadi 1 kilo itu 17 kilo gitu. Dan apa ya teman-teman ya, selain boros, berarti kan motor ini setara dengan mobil Avanza atau setara dengan mobil Lio lah. Motor ini boros, 2 tak itu boros banget teman. Apalagi Satria 2 tak itu ya, boros banget itu motor kecil ini. Jadi teman-teman kalau berharap main 2 tak itu irit, nggak bisa teman-teman. 2 tak itu boros. Dia itu banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia. Makanya knalpot 2 tak itu sering belakangnya tuh kayak netes oli cair atau apa itu bensinnya nggak keproses sempurna, terbuang sia-sia bahan bakarnya. Belum lagi yang terbang di udara gitu, kayak gitu. Banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia. Itu. Terus yang kedua, kita jangan berharap bahwa berarti kalau bensinnya 2 kali lipat, tenaganya 2 kali lipat. Ya enggak juga gitu. Maksudnya 2 tak itu kan teknologi yang bisa dikatakan jadul lah, motor teknologi zaman dulu. Kalau Kawasaki Ninja masih mending, dia punya super kips. Jadi komprehensinya itu diatur berdasarkan RPM yang dikontrol menggunakan valve ini. Itu masih mending. Kalau Racking, Posban, Satria itu nggak ada. Jadi di RPM berapapun ya udah, valve-nya nggak ada. Jadi lebih terkontrol motor Ninja gitu dibanding motor-motor 2 tak lainnya. Itu. Terus yang kedua, kita jangan beranggapan kalau kita pakai Ninja 150R kita bisa ngelawan Ninja 250 4 tak atau CBR. Ya nggak kekejar juga teman-teman dengan sama-sama standar ini. Ya kan kita nggak adil ya, maksudnya ininya udah di spek balap, Ninjanya yang 4 tak atau CBR-nya
spek standarannya itu namanya nggak adil gitu. Jadi spek yang sama ini belum bisa ngejar yang motor-motor tak sebutin tadi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau main motor tua, entah 2 tak, entah CB, entah motor apapun lah gitu, itu diusahain temen-temen tuh punya kunci set minimal ya, kunci pasring nomor 6 sampai 22 gitu. Terus kunci shock ya yang 1 set itu gitu. Ya terus obeng plus minus gitu. Karena motor tua itu kita nggak bisa teman-teman cuman ngandelin dari bengkel doang. Kalau ngandelin dari bengkel doang, yang ada kita nggak akan pernah puas dan jarang nemuin settingan yang tepat gitu. Dan ya ini pengecualian ya teman-teman. Kalau teman-teman uangnya banyak, ya nggak usah dibahas gitu. Karena uangnya banyak. Kalau uangnya banyak ya udah lah, nggak usah dibahas itu. Itu pengecualian di dunia itu. Kalau teman-teman ya uangnya pas-pasan gitulah, cuman ya biasa-biasa aja, aku saranin minimal harus punya kunci tadi. Jadi kayak cleaning radiator, cleaning karburator gitu, itu bisa dilakuin sendiri gitu. Terus kuras air radiator, cleaning super caps, terus bersihin rantai, ngencengin rantai kayak gitu bisa dilakuin sendiri gitu. Kalau Ninja kan ngisi oli pakai kunci kayak gini ya. Kalau ereking itu harus pakai obeng gitu. Makanya aku saranin kalau main motor kayak gini minimal punya kunci-kunci sederhana yang kayak tadi gitu. Terus selanjutnya main motor tua itu harus mau nyuci sendiri. Kalau nyuci sendiri itu gini teman-teman, logikanya. Kalau kita main motor tua itu kan identiknya itu bersih gitu ya, enak dilihat gitu. Dan motor tua kayak gini kita bisa nyuci itu seminggu 2 kali gitu teman-teman. Kalau kita sering pakai ya pulang kerja buat jalan-jalan atau weekend buat jalan-jalan gitu. Minimal seminggu 2 kali ya nyuci. Kalau di Bekasi nyuci yang paling murah itu 15.000 seminggu 2 kali ya 30.000. Berarti kalau sebulan itu 120.000 bisa buat beli oli PPT, dapat 2 liter, udah cukup buat 2 bulan kayaknya. Makanya main motor 2 tak itu ya harus mau nyuci sendiri lah. Ataupun kalau kita main motor CB GL100 gitu, kayak ini motorku yang CB mesin Tiger, ini motornya bagus kan. Nah itu ya harus nyuci sendiri, karena nyuci sendiri itu uangnya kita bisa buat beli oli mesin gitu. Jadi yang seharusnya sebulan 120.000 buat nyuci motor, kita bisa alihin ke buat beli oli mesin. Ya seenggaknya oli mesinnya pakai yang bagus dan sering diganti kayak gitu. Terus selain itu juga, selain perawatan di atas yang udah aku sebutin tadi, kita kan bisa cleaning box filter udara gitu. Kalau motornya yang open filter kayak CB GL100 itu harus lebih sering aja gitu bersihin karburatornya gitu, karena kan open filter gitu. Dan yang selanjutnya main motor tua itu kita harus terbiasa dengerin mesin itu nggak halus. Jadi jangan berharap motor tua suaranya halus terus. Ya jangan mainan motor hobi kalau kayak gitu. Beli aja motor baru Matic, NMAX, Beat itu pasti motornya enak dan halus suaranya. Itu tadi. Cuman ya konsekuensi motor tua itu sensasinya teman-teman. Apalagi pakai Ninja ya, itu asik motornya, itu beneran asik. Racing Ninja itu asik motornya. Dan kita dilirik kalau sekarang pakai motor-motor kayak gini gitu. Suaranya asik ya gitu. Nah kayak gitu. Coba teman-teman ya, kita nggak menghina ya. Kalau beli motor baru dengan harga ya anggaplah 30-35 juta, kita jalan-jalan weekend, ya nggak ada yang lirik, motornya emang ya udah motornya itu aja gitu, dan di pasaran banyak gitu, jadi nggak ada istimewanya gitu. Itu. Terus selain kita nyuci motor sendiri, tadi kita harus terbiasa juga mesinnya itu
ya nggak bisa halus sempurna kayak gitu. Terus selain itu juga ini yang tips yang paling penting ya menurut aku ya. Kita tuh kalau main motor hobi, motor 2 tak, motor CB atau motor yang lainnya gitu, kita jangan terlalu percaya dengan bengkel. Maksudnya gini teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah dulu ya gitu. Kalau kita kita terlalu percaya dengan omongan bengkel, oh barang ini KW, barang ini jelek, barang ini KW, barang ini jelek, harus ganti ini, harus ganti itu. Ya kita hanya sendiri teman-teman yang sengsara gitu. Jadi ya jangan terlalu banyak percayalah dengan bengkel, terutama dengan argumen yang nggak logis. Kayak misalnya, oh ini KW, sok KW, apa nih KW, terus selahan engkol ini KW, busi KW, karburator KW, knalpot KW. Selama motor itu menurut teman-teman masih enak dan masih nyenengin dipakai, ya udah, nggak usah pusing gitu. Terus kayak mesinnya suaranya kasar nih, tenaganya udah nggak ada, performanya nggak ada, terus ini minta turun mesin. Nah kalau teman-teman masih makainya enak, ya ngapain kita turun mesin gitu. Kayak nih suara motor ninja aku ya. Ini suaranya menurut saya dan menurut teman-temanku ini udah kasar banget gitu. Tapi selama aku makainya itu enak, nyaman, ya buat apa kita turun mesin gitu kan teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Orang tua aku tuh bengkel, terus keluarga besarku itu seluruhnya bengkel gitu. Ya, kita tuh paham gitu. Ada beberapa oknum bengkel itu sengaja mencari uang itu dengan mengompor-ngompori kliennya atau customernya gitu. Jadi kayak, ini piringan kelahiran tahun muda jelek, bagus yang tahun tua, jadi kamu harus ganti tahun tua. Ya nggak gitu juga lah. Piringan cakram tahun muda itu kan juga pabrik udah desain itu ada fungsinya gitu, nggak cuma sia-sia gitu. Terus kayak pijekan karet kayak gini kalau yang nggak asli itu nggak enak dipakai. Kan karet cuma diijek teman-teman gitu. Terus hand grip misalnya harus pakai merek tertentu, nggak juga, ini pakai merek apa namanya, Honda Beat, enak banget dibanding merek aslinya gitu, dan murah kan. Jadi kita tuh harus mengedepankan fungsi bukan gengsi ya teman-teman. Itulah yang harus kita pahami. Jadi standar kita itu kita sendiri yang ukur gitu. Selama motornya itu masih nyenengin, masih masuk toleransi kita gitu. Nggak usah melulu tentang harus bongkar mesin, harus dioprek, harus turun mesin gitu. Enggak. Jadi main motor tuh nggak kayak gitu. Kalau kita terlalu nurutin bengkel, kita sendiri yang rugi gitu. Jadi ini ya teman-teman ya. Aku mau sedikit cerita. Aku pernah servis itu di bengkel khusus R-King gitu. Itu aku dan temanku udah kena gitu. Itu ini motorku yang ini. Itu aku waktu itu servis kaliper rem depan kayak gini, rem depan. Itu dia pembuangan anginnya ini yang pakai netralnya ini itu patah. Dia minta servisnya itu ganti piston, ganti seal master atas. Walah itu banyak banget lah. Dan dia mintanya ori, kalau nggak ori nggak enak. Nah aku yang maksudnya sebagai keluarga besar bengkel gitu, aku tahu ini orang udah nggak bener gitu. Udah ngejelek-ngejelekin motor kayak engkolan motorku nggak ori, knalpot nggak ori, nggak ada tenaganya. Terus karet pijekan itu nggak ori, nggak enak dipakai. Terus aku lihat motornya dia, motornya dia kan lebih jelek daripada motorku. Maksudnya, ayolah coba berpikir gitu, ragat motor itu kan nggak murah gitu ya. Jadi kalau kita diajak bengkel, ganti aja bengkelnya. Pasti tuh bengkelnya nggak bener gitu. Soalnya kayaknya dia nggak tahu ragat motor itu susah dan mahal tuh nggak tahu. Cuma mau ngompor-ngomporin aja. Jadi teman-teman, kalau memang kita nggak bisa bongkar motor sendiri, ya nyari motor yang masih masuk toleransi, terus selama itu belum rusak, ya udah gitu, nggak usah
bongkar mesin, turun mesin gitu. Karena ya kembali lagi kita kan harus mengukur kemampuan keuangan kita ya teman-teman ya. Itu jangan terlalu percaya sama bengkel, sekalipun itu bengkel spesialis gitu. Karena ya namanya manusia ya, apalagi teman-teman yang tahu bengkelnya itu sering ngadain apa ya, balap liar, taruhan judi gitu. Kalau sampai taruhan judi atau balap liarnya itu mengganggu keuangan keluarga dia, pasti otomatis apa ya, hal-hal kecurangan itu bakalan dia lakuin gitu untuk menutupi kebutuhan keuangan bengkel tersebut gitu. Itu udah pasti deh, percayalah. Karena keluarga besar itu bengkel, teman-temannya ya ada yang kayak gitu nggak semuanya gitu. Jadi itu teman-teman, aku juga cuman sharing aja gitu. Jangan sampai apa yang aku alamin dengan temanku itu nggak nimpah musibah ke teman-teman YouTubeku semuanya gitu. Dan temanku itu sama kasusnya kayak gitu juga gitu. Jadi mesinnya itu agak berisik, itu langsung divonis bloknya udah jelek, quarterannya miring, stang seher kena, terus kampas kopling rusak, rumah kopling nggak bener. Padahal motor itu baru turun mesin, dan menurut aku itu wajar banget motor 2 tak suaranya kayak gitu, masih halus banget dibanding motorku. Cuman karena dia waktu itu langsung percaya sama bengkel, dan setelah dia kena musibah cerita ke aku, nah itu kita berdua sama-sama dapat pelajaran baru dari bengkel, sekalipun itu bengkel spesialis. Jadi kita jangan terlalu percaya ya teman-teman ya. Nah mungkin sharing tentang hobi yang pernah aku jalanin tentang motor tua ataupun motor hobi cukup di sini dulu. Kalau teman-teman ada yang mau nanya atau mau sharing juga, atau ya mau cerita-cerita tentang sesama hobi, silahkan DM di Instagram aku. Nanti kita bisa sharing atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang hobi itu. Mungkin sharingnya cukup di sini dulu. Kita jumpa di next video. Bye bye.